Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Imran Fauzi, MPDI. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Alfara Hairani, NIM 222-101-030-077. Beta Auldina 222-101-030-093. Nasrullatus Saadah 222-101-030-101. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang modul ajar kurikulum merdeka. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah alat mengajar dan belajar siswa yang dirancang untuk mengikuti pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka sehingga mencapai kompetensi yang ditetapkan oleh guru. Perangkat pembelajaran pada kurikulum sebelumnya, guru diwajibkan membuat dan mencetak silabus, RPP, program tahunan, program semester, beserta instrumen penilaian secara terpisah. Sedangkan di kurikulum merdeka mempunyai istilah modul ajar yang disederhanakan dalam bentuk perangkat ajar menjadi satu cetak. Modul ajar kerap menjadi bahan perbincangan guru di sekolah seluruh jenjang, baik tingkat dasar, menengah, dan atas. Pada dasarnya, modul ajar kurikulum merdeka merujuk pada sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis, menarik, dan yang pasti sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modul ajar sendiri dapat dikatakan sebagai suatu implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Modul ajar juga mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Tentu saja, basis perkembangannya juga berorientasi jangka panjang. Para guru juga perlu mengetahui dan memahami konsep modul ajar merupakan materi pembelajaran yang disusun secara ekstensif dan sistematis dengan acuan prinsip pembelajaran yang diterapkan guru kepada siswa. Sistematis dapat diartikan secara urut mulai dari pembukaan, isi materi, dan penutup, sehingga memudahkan siswa belajar, memudahkan guru dalam penyampaian materi. Guru sendiri memiliki kebebasan untuk menyusun sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan siswa. Pemerintah menyediakan contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk sekolah, pilihan yang memudahkan dan meringankan beban guru dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Guru merdeka dapat memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik siswa, atau menyusun secara mandiri modul ajar yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Modul ajar memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang.
menumbuhkan minat siswa untuk belajar dan melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, keterkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa sebelumnya, sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat keberadaan siswa. Langkah-langkah dalam mengembangkan modul ajar pada kurikulum merdeka, yaitu 1. Melakukan analisis pada siswa, guru, dan satuan pendidikan mengenai kondisi dan kebutuhan. Pada tahap ini, guru dapat mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran, sehingga modul ajar didesain akurat dengan masalah yang ada dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu melakukan asesmen diagnostik pada siswa. Pada tahap ini, guru dapat mengidentifikasi kesiapan siswa sebelum belajar, yaitu dengan melihat kompetensi, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki pada siswa itu sendiri. Yang ketiga, yaitu menentukan entitas profil pelajar Pancasila, di mana seorang guru dapat mengidentifikasi siswa dengan berpacu dengan pendidikan karakter. Profil pelajar Pancasila hakikatnya dapat dicapai dengan proyek, sehingga guru harus mampu merancang alokasi waktu dan dimensi program pembelajaran. Yang keempat, yaitu mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan ATP. Esensi mengembangkan materi sama halnya dengan mengembangkan materi pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kelima, yaitu mendesain jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Pada tahap ini, guru dapat menentukan instrumen asesmen yang berpacu pada instrumen asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Yang keenam, yaitu modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Yang ketujuh, yaitu guru dapat menentukan komponen apa saja yang cocok digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Yang kedelapan, komponen-komponen tersebut kemudian dielaborasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, yaitu apabila tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan, maka modul ajar siap digunakan. Dan yang ke-10, yaitu evaluasi modul. Evaluasi modul adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran, di mana seorang pendidik menilai dan mengukur peserta didiknya menggunakan alat tes. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu sesuai dengan kerangka dasar kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan pendidikan nasional, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, prinsip pembelajaran, serta pencapaian pembelajaran. Komponen modul ajar. Dalam pembuatan modul ajar, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Dalam komponen modul ajar terdapat 3 komponen. Yang pertama informasi umum, kedua komponen inti, yang terakhir lampiran. Yang pertama informasi umum. Di dalam informasi umum melingkupi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Komponen inti melingkupi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi buat peserta didik dan guru. Dan terakhir lampiran. Di dalam lampiran tersebut terdapat lembar kerja peserta didik, terus bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Yang pertama, informasi umum. Yang pertama yaitu A. Identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar.
jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. B. Ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. C. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan keseluruhannya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan modul ajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui yang pertama materi atau isi pembelajaran, kedua pedagogik, kegiatan, proyek, atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. D. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang E. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu: pertama, peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, yang memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya belajar. Terus yang terakhir, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta didik yang dapat memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi. F. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, dan jaringan pembelajaran jarak jauh luar jaringan. Yang kedua, komponen inti, yaitu A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian beberapa murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaborasi dan strategi komunikasi. B. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Yang pertama, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Yang kedua, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Yang C. Pemahaman pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, yang pertama, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Yang kedua, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang kamu usulkan? Yang D. Ada kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran siswa ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan inti, dan penutup yang berbasis metode pembelajaran aktif. Yang E. Assessment. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen yaitu pertama, asesmen sebelum pembelajaran yang disebut dengan diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran yang disebut dengan formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran yang disebut dengan sumatif. Yang F. Ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
remedial diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pelajaran mengulang. Yang ketiga yaitu lampiran atau komponen yang terakhir. Yang pertama yaitu A. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa yang ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru ya, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan pada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Yang B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang C ada glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang D ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber-sumber belajar yang berupa buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.